Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bertemu kembali dengan saya tentunya di channel ini, Utama Channel, yang tentunya kita akan mengupas permasalahan tentang burung kacer dan apa-apa saja yang bisa kita bahas di sini. Silahkan nanti buat teman-teman yang akan menanggapi bisa berkomentar di kolom komentar ya. Dan saya sapa dulu teman-teman saya semuanya, para subscriber saya juga yang baru bergabung di channel saya ini. Tanpa dukungan Anda semua, tentunya channel ini tidak menjadi apa-apa. Terima kasih untuk yang sudah menonton dan selamat berpuasa bagi kaum muslimin yang sedang menjalankan ibadah puasa. Baiklah, kali ini ada penampakan sebuah kacer yang saya masukkan ke dalam kandang umbaran. Nah, ini dia kacernya. Dari pertanyaan dari netizen, kalau seandainya kacer itu bagong, kemudian dia cabul, nah kemudian apa caranya atau apa cara solusinya yang bisa kita lakukan agar kacer ini hilang cabulnya? Nah, itu ada beberapa pertanyaan, dan saya rangkum saja dalam satu video kali ini. Yang pertama, buat teman-teman semuanya, yang harus diperhatikan adalah kualitas dari kacer yang akan kita rawat. Kalau memang kacer itu berkualitas, kalau memang kacer itu menunjukkan performance yang bagus, yang bisa kita harapkan ke depannya, itu wajib kita pertahankan. Memang biasanya kacer cabul itu biasanya indah dan mewah. Nah, ini adalah penunjukan dari salah satu kacer cabul yang saya coba rawat dengan cara diumbar, masuk ke dalam kandang umbaran. Kenapa saya pertahankan ini kacer? Saya punya alasan tentunya buat teman-teman ya. Karena kacer ini memiliki daya tarung dan daya tempur yang bagus vektornya, kemudian lagunya itu bisa isian masteran itu komplit, nah gitu loh. Dan dia memang kalau berkicau, dia membawakan lagu-lagu dan hanya minim dengan suara kaceran. Nah, ini dia bagong. Nah, itu birahinya kesulut ya buat teman-teman ya. Dan ini biasanya tingkahnya setelah dia bagong ini, dia biasanya dilanjutkan dengan cabul. Nah, biasanya begitu. Nah, jadi karena belum terlalu parah ini kacer, akhirnya saya nah teman-teman bisa lihat ya, nah itu. Nah, akhirnya saya coba untuk rawat dengan cara memberikan umbaran dan memasukkannya ke dalam umbaran dari pagi sampai sore. Tetapi saya tidak mengembunkannya di kandang umbaran ya. Artinya burung tetap saya cabut kalau seandainya sudah sore, saya akan cabut kembali dari kandang umbaran. Ini penampakannya teman-teman. Kacer ini muda, berumur sekitar lebih kurang baru 2 tahun lah ya. Burung ini masih muda dan jinak, tidak terlalu jinak banget, tetapi dikategorikan dalam kondisi jinak. Nah, memang kacer-kacer cabul ini sebenarnya yang jinak-jinak itu kalau diumbar dia akan semakin parah cabulnya. Nah, ada ungkapan seperti itu bisa saya kategorikan karena tenaga dari kacer jinak ini tidak sekuat atau tidak sebagus dari kacer yang agak giras. Nah, powernya kalau kacer yang jinak ini tidak sekuat kacer yang giras ya. Nah, jadi kalau dia diumbar, otomatis apa yang harus kita lakukan agar bisa mengganti untuk kebutuhan powernya atau staminanya? Ya, tentunya kita memberikan pakan yang lebih ekstra. Dan di sini saya tidak takar. Kemarin saya coba ditakar di 55 ini burung, karena burung ini masih muda, saya tidak terlalu mau over dulu. Saya bikin di 55, ternyata dia cabul. Nah, jadi artinya karena dia bermain itu mengeluarkan materi dan lagu, burung ini mulai dari start awal dan itu mengeluarkan materi, dan dia tidak bisa tahan lama teman-teman. Paling kuat 15 menit dia sudah mulai low, baterainya mulai kendor. Nah, karena mengeluarkan lagu, mengeluarkan tonjolan-tonjolan itu
membutuhkan power atau stamina yang kuat. Nah, begitu staminanya habis, nah dia mulai low dan dia keluar kaceran. Nah, artinya dengan bunyi monoton kaceran ya. Dan kelihatan dia juga nerjang-nerjang sangkar. Artinya dia mulai kekurangan stamina di situ dan dia ngebanting ke jeruji. Nah, itu menandakan kalau dia sudah low. Dan makanya saya bikin tahapan perawatan seperti ini karena dia kurang stamina, akhirnya dia mengalami yang namanya kanibal atau cabul. Nah, ini saya siasati dengan cara pemberian pakan EF yang banyak. Artinya saya jor dulu di kandang umbaran ini, tapi khusus jangkrik saja ya. Saya tidak memainkan kroto, saya tidak memainkan ulat Hongkong, karena nanti akan beda lagi arahnya. Sekarang kita khusus untuk meningkatkan power atau stamina dari kacer ini. Nah, ini teman-teman bisa lihat, kacernya masih muda sekali teman-teman. Sekitaran 2 tahun ya, 2 kali mabung dari anakan hutan ya. Nah, ini penampakannya. Dan ini kacer materi, sangat luar biasa, tonjolan-tonjolannya keras dan dominan oleh tembakan roll. Nah, makanya saya pertahankan. Jadi alasan saya mempertahankan kacer-kacer yang seperti ini karena dia mempunyai kelebihan yang akan bisa nantinya kita bawa untuk arena lapangan atau lomba. Nah, kalau dia hanya standar-standar saja, daripada menghabiskan waktu dan membuang energi, ya mungkin lebih bagus kita jual saja kalau dia tidak punya kelebihan atau tonjolan-tonjolan yang kita bisa pertahankan. Nah, gitulah teman-teman. Jadi intinya, apabila Anda merawat kacer, apabila Anda menentukan arah kemana kacer ini mau kita rawat, nah Anda harus lihat dulu, teman-teman harus lihat dulu kualitas kacer yang dirawat itu seperti apa, dan bisa bersaing dengan lawan-lawannya nanti atau bagaimana. Yang pertama adalah lagu dan irama burung itu. Lagunya bagaimana, tonjolannya bagaimana, speednya bagaimana, itu harus teman-teman pertimbangkan untuk merawat kacer ini agar tentunya ada sesuatu yang kita harapkan. Kalau biasa-biasa saja ya buat apa teman-teman. Dan yang kedua adalah performance-nya, gayanya, gaya tarungnya. Semakin indah gayanya, penilaian itu akan semakin lebih fantastis lagi kepada kacer ini. Nah, di situ kita bisa mendapatkan poin yang lebih daripada pesaing-pesaing kita dengan lagu yang bagus dan mengalir dengan enak, kemudian dengan performance atau gaya yang luar biasa. Nah, itu akan membuat atau menambah juri, akan menggoda juri, tentunya akan lebih memilih untuk layak itu adalah kacer kita. Nah, begitu teman-teman. Jadi nggak ada salahnya teman-teman mencoba perawatan ini. Ini adalah cabul karena kekurangan stamina atau power, drop power. Nah, jadi apabila dia kita adu, kita track, powernya habis, dia low, dia ngebanting ke sangkar, banting jeruji, dan setelah itu dia bisa bagong ataupun dia cabul sambil bagong. Ini cabul atau kanibal karena drop stamina. Baiklah teman-teman, segitu dulu video saya kali ini, dan selamat siang, selamat sore, atau selamat malam buat teman-teman dimana juga ada berada. Dan tentunya dalam menjalankan ibadah puasa dan sikap toleransi kita kepada teman-teman yang lain harus kita jaga. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.